Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sesuai dengan yang kemarin dijanjikan. Hari ini itu saya mau minta tolong terkait dengan modul yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai baik atau nilai kebijakan dari pimpinan. Tapi sebelumnya mohon izin untuk mengenalkan diri karena sifatnya nanti untuk terbuka kepada yang lain biar paham siapa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Pamudar, Kepala Sekolah SMP 3 Lewi Damar, yang kebetulan saya bersama Pandang dalam satu unit kerja, yaitu di SMP 3 Lewi Damar yang lebih dikenalnya kita dengan SMP Lambau ya. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja Pak Nang. Ya, terima kasih Pak. Kemarin kan sebagai referensi bahwa yang ingin ditanyakan itu kebijakan, nilai kebajikan yang diambil oleh pimpinan sekolah itu yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Cuman di sini Pak, seperti yang Bapak tahu, bahwa satuan pendidikan ini dengan jumlah kuantitas guru yang notabene sedikit, 9 orang, dengan jumlah mapel 11 Pak. Nah, ini saya ingin bagaimana mungkin ketika hal ini terjadi di satuan pendidikan ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak kebijakan atau pengambilan keputusan seperti apa yang berhubungan seperti itu. Nah, ini untuk menyampaikan itu apakah termasuk ke dalam dilema etika atau moral? Nah, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi masalah-masalah itu yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih Pandang. Seperti kita ketahui bersama bahwa SMP 3 Lewi Damar ini kita mempunyai 6 rombel, 2 untuk kelas 7, 2 untuk kelas 8, dan 2 untuk kelas 9. Dan kita mempunyai tenaga pendidik ada 10. Jadi di sini juga sudah menimbulkan sedikit agak masalah dengan pembagian jam, di mana sesungguhnya di SMP itu kan kita punya mapel ada 11 mata pelajaran yang wajib kita sampaikan kepada anak dengan kurikulum Merdeka Sekarang plus 1 P5 yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran. Sementara sesungguhnya masih ada teman yang secara mapel itu double. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menempatkan teman kita, rekan kita tidak sesuai dengan yang diakunya. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, kita juga di era yang serba digital ini, di era milenial ini, kita sudah disediakan berbagai aplikasi, berbagai kesempatan untuk belajar. Salah satu diikuti oleh Pandang ini mengenai CGP. Tetapi dari 10 teman kita, tidak semua mengikuti seleksi CGP, hanya beberapa orang saja. Ini kan bukan keharusan dan itu pilihan rekan-rekan, tetapi ini kan menjadi dilema juga, karena di sini ada dilemanya apa? Dilemanya dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk belajar. Makanya pasti kita, kalau sekarang kegiatan ini tidak berimpact, tidak berefek baik kepada rekan-rekan, ini akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Mungkin itu awal masalahnya. Ya. Oh, berarti untuk identifikasi itu masalah seperti itu ya Pak ya. Jadi dengan guru yang notabene cuma sedikit, dengan jumlah mapel yang sama jambonya, mungkin kita kolaborasi dan juga pemanfaatan aplikasi dan kesempatan dalam untuk meningkatkan pendidikan. Bagaimana nih langkah-langkah yang dilakukan ketika Bapak menemukan masalah itu, yang ketika di sekolah ini menemukan masalah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bapak?
Makasih Panda. Langkah yang pertama kita, karena kita sebagai makhluk sosial, kita bekerja sama dengan rekan yang kita sudah saling mengenal. Pendekatan yang pertama itu pendekatan personal. Jadi kita mengakui bahwa kita mempunyai perbedaan dan karakteristik yang berbeda di antara satu sama lain. Kita memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Jadi saya melakukannya, yang pertama saya adakan pendekatan ke pribadi masing-masing. Sesungguhnya permasalahan di satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Contoh, kenapa kita tidak memanfaatkan aplikasi belajar, kesempatan untuk ikut CGP atau daftar saja? Karena ada beberapa rekan yang menganggap kok itu akan mengorbankan waktu, itu akan menyita waktu dan sebagainya. Itu dari penilaian mereka. Ada juga yang mengatakan saya terlalu sibuk dengan kegiatan ini karena jujur di sekolah kecil seperti kita ini semua pekerjaan kan ditanggulangi oleh guru, karena kita notabene nggak punya tenaga usaha dan sebagai bendahara guru, operatornya guru, akhirnya semua pekerjaan. Dari pendekatan-pendekatan itu akhirnya kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Kalau sudah ada identifikasi permasalahan, kita insya Allah ada solusi. Solusinya apa? Solusinya yang disesuaikan dengan kemampuan personal tersebut. Motivasinya, posisinya lagi di posisi seperti apa nih rekan kita baru bisa masuk. Karena kalau kita mau masuk dengan posisi dia lagi penat, dia lagi masalah dengan keluarga banyak, sebagus apapun masukan kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi intinya pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan personal, dan kita semua sama-sama sudah di level akademik yang hampir sama. Lebih satu orang seperti itu Pak, dari satu orang misalnya A sampai B lah seperti itu, A B C ya orang-orang itu. Oh iya, oke, berarti Bapak konfirmasi dulu terkait dengan masalah itu ke orang-orang yang bersangkutan ya Pak ya mungkin ya. Dengan cara tersebut adakah cara yang lebih efektif Pak? Setiap permasalahan pasti kita melihat akar permasalahannya Pak. Jadi kemudian kita bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang lain ya Pak ya. Oke, berarti kita sesuaikan dengan akar masalahnya mungkin Bapak ya lakukan untuk mengambil keputusan ya Pak. Tentatif bisa sifatnya situasional. Oke. Hal-hal yang paling menantang atau apa yang paling menantang dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Bapak? Jadi yang menantang di sini semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan ya semua merasa puas Pak ya. Betul. Ada yang suka ataupun yang tidak suka, tapi kita sampai kalah Pak, jangan sampai kalah selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan Pak. Oke, berarti melihat dengan menyatakan kita situasinya, jangan merasa kita benar dan juga merasa salah dalam keputusan itu. Jadi intinya keputusan apapun itu tidak ada yang benar tidak salah Pak ya mungkin ya Pak. Oke. Dalam menyelesaikan hal tersebut gini Pak, ketika ada masalah tersebut apakah permasalahan itu diselesaikan terjadwal atau langsung ketika ada permasalahan? Ketika ada permasalahan kita ya berjalan saja Pak ya, ataupun tentatif saja, tergantung kepada permasalahan yang terjadi Pak. Oh gitu, berarti tentatif situasional ya dengan permasalahan yang terjadi. Oke. Iyalah selama ini mungkin Pak ketika ada permasalahan Bapak kan sebagai pimpinan kepala sekolah pengambil kebijakan, ketika ada permasalahan yang lebih urgent atau sifatnya selain dengan rekan-rekan guru, apakah ada faktor-faktor atau orang-orang tertentu yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Ya mungkin saya juga kan punya kita berkomunikasi Pak dengan pengawas dan kita juga punya mitra dari komite. Ya kita
berkolaborasi lah, Oh. atau tadi eh, meminta bantuan ya, atau masukan-masukan ya, terutama dari pimpinan saya lah, pengawas ataupun tadi mitra kita dari sekolah, Oke. komite tadi. Berarti langkah yang dilakukan adalah berkolaborasi dan berkomunikasi mungkin ya Pak. Oke, mohon maaf Pak sudah diganggu. Cuman gini Pak, sebelum mengakhiri ini saya ingin mengetahui hal apa yang kita ambil atau yang Bapak ambil dari pembicaraan kita hari ini Pak. Ya. Ya, intinya dalam mengambil keputusan Pak ya, tidak perlu kita buru-buru Pak, harus hati-hati, harus bisa berpikir positif, masalahnya apa, kemudian baru kita mengambil keputusan. Dan tentu kita bisa tadi Pak berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi Pak. Gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu kita tidak bisa memutuskan secara sendiri ya Pak. Tetap kita butuh yang namanya kolaborasi, baik itu rekan sejawat, guru ataupun atasan kita sendiri. Oke Pak. Jadi intinya berarti kita selalu berpihak kepada peserta didik untuk keputusan setiap keputusan tersebut. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf diganggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.